menungguku kembali. Dan saat ku menantikanmu, kau hadir menghampiriku dan memelukku erat. Di dalam hadiratmu kulihat senyummu. Oh, kulihat wajahmu penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, bawaku lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Yes. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, mendekat padamu, merasakan peluk-Mu di dalam hidupku. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu, Roh Kudus berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hamba-Mu Tuhan, sungguh setiap perkataanku bukan perkataanku, tapi biarlah perkataanmu sendiri yang Engkau lahirkan untuk jemaat-Mu. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa, amen. Hari ini saya akan bicara tentang pernikahan. Bagi yang belum menikah bisa jadi pelajaran. Saya beri judul pernikahan yang sejalan. Tahukah Anda pernikahan yang tidak sejalan itu melelahkan? Banyak pasangan yang pernikahannya tidak sejalan, tidak setujuan. Suami maunya begini, istri maunya begitu. Hidup serumah tapi tidak sebahasa. Masing-masing hidup di dunia sendiri-sendiri. Tidak ada saling mengerti. Tidak bisa mengimbangi pasangan. Saling menuntut, saling menyalahkan. Saya yakin pernikahan yang demikian pasti sangat melelahkan. Sedangkan firman Tuhan berkata, perceraian itu tidak diizinkan. Berarti pernikahan seumur hidup, one way ticket. Kalau kita tidak bisa menikmati pernikahan kita, saya jamin itu seperti neraka di bumi. Waktu orang pacaran, saking jatuh cintanya, biasanya kita akan nunut bahasa Jawanya, nurut apa maunya pasangan. Tapi herannya kalau sudah nikah, cinta punya sayap terbang entah kemana. Kata nunut mulai hilang bagi sebagian orang. Firman Tuhan berkata dalam Matius 19 ayat 5 dan 6 berkata begini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat ini jadi rema bagi saya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya apa? Bedanya sebelum kita nikah dan sesudah menikah adalah kita dulu jalan masing-masing. Tapi kalau sudah menikah harus jalan sama-sama. Kalau belum nikah,
apalagi masih jomblo. Kita hidup mau-maunya kita, terserah saya. Tapi kalau kita sudah menikah, nggak bisa begitu. Kita harus sama-sama. Bukan lagi dua, melainkan satu. Harus ada kebersamaan dalam pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar bisa makan sama-sama, tidur sama-sama. Itu pasti yang ada di pikiran anak muda. Asik ya, kalau udah nikah, bisa makan sama-sama, bisa tidur sama-sama. Yang dipikirin yang enak-enaknya aja. Padahal, tahukah Anda, di dalam pernikahan, membangun kebersamaan antara dua orang dari latar belakang yang berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, punya sejarah yang berbeda, dan karakter yang berbeda, tidaklah mudah. Menikah itu sudah tidak bisa lagi sendiri-sendiri, karena semua harus bersama-sama. Ini bedanya berdua dan sendiri. Kita harus sama-sama berpikir bagaimana berusaha supaya yang pertama bisa mencukupi kebutuhan keluarga tiap bulan. Kalau dulu cuma mikirin perut sendiri, tapi kalau sudah berdua, sudah menikah, harus mikirin bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau sudah punya keturunan. Bagaimana dengan mertua? Bagaimana dengan orang tua? Itu juga harus jadi perhitungan. Harus sama-sama berpikir bagaimana supaya bisa membayar cicilan rumah, tagihan bulanan, asuransi, hutang, dan sebagainya. Bagaimana mencukupi kebutuhan anak-anak untuk sekolah, untuk makan, susu, bahkan untuk punya waktu untuk liburan keluarga. Harus mikirin tabungan buat masa depan anak. Saya mau kasih tahu, punya anak itu nggak murah. Saya yakin yang mengerti pasti bilang amin di rumah. Ketika kita menikah, ingat bukan lagi dua, melainkan satu. Uang dipakai untuk apa? Harus saling tahu. Lucunya, ada orang yang menikah, pasangannya nggak boleh tahu penghasilannya berapa. Sudah menikah, pasangannya nggak perlu tahu dia mau pakai uang buat apa. Banyak orang ketika ngambil keputusan menikah, cuma mikir enaknya aja. Asik, bisa tidur sama-sama. Tapi ada hal-hal yang kita juga nggak boleh lupa. Di dalam kebersamaan, harus ada keterbukaan. Pasangan kita harus tahu penghasilan kita berapa dan kita pakai uang untuk apa. Bahkan, pasangan kita harus tahu kita mau kemana, sama siapa. Lucu kalau ada suami yang marah ketika istrinya bertanya, mau kemana, say? Sama siapa? Marah, langsung bilang, ngapain lu nanya-nanya? Cemburu aja. Tapi padahal itu bukan cemburu. Ini bedanya sebelum nikah dan sesudah nikah. Pasangan kita perlu tahu dan berhak tahu hal-hal ini. Termasuk uang kita dan kita mau kemana, sama siapa. Kalau kita sudah nikah, sudah nggak bisa lagi bilang, terserah saya, kamu nggak perlu tahu. Ini bedanya berdua, bukan lagi satu. Nggak bisa pergi seenaknya 3 hari nggak pulang, nggak ngasih kabar. Mana bisa istri bilang sama suami, saya nggak mau ikut kamu. Atau sebaliknya suami nggak mau pulang. Nggak bisa, kalau udah nikah, harus sama-sama. Sekali lagi, ini bedanya berdua dan bukan sendiri. Bagi yang mau nikah, harus ngerti ini. Karena banyak yang nggak suka, merasa dikontrol, merasa istrinya mau tahu. Bahkan lucu, ninggalin istrinya sebulan, nggak pulang, nggak berasa salah. Ketika dicari sama istrinya, malah marah. Nggak nafkain istri protes, nagih, marah. Padahal inilah ceritanya berumah tangga. Bahwa kita harus ada tanggung jawabnya. Menikah itu punya tanggung jawab kepada pasangan yang kita nikahi. Kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Ada hal-hal penting yang kita harus diskusi. Nggak bisa terserah saya, maunya saya. Setiap keputusan yang kita ambil, apalagi hal-hal yang penting, harus mikirin kepentingan bersama, bukan lagi saya tapi bersama. Kepentingan keluarga. Bahkan seperti mau kerja di mana, itu harus mempertimbangkan keluarga. Seandainya dapat
pekerjaan di luar kota. Terus istri gimana? Anak-anak gimana? Nah, anehnya ada orang-orang yang sudah nikah, itu nggak jadi bahan pertimbangan. Bahkan yang lebih lucu begini, udah nikah tapi jalan sendiri-sendiri, maunya sendiri. Menurut saya yang begini jangan nikah. Menikah itu ada tanggung jawabnya sama keluarga. Contohnya, ketika mau bikin rencana apapun, janji dengan siapapun, kita harus consider hari-hari penting bagi keluarga kita, bagi pasangan kita. Contoh, ulang tahun pasangan, ulang tahun anak, anniversary pernikahan, hari Natal atau hari raya. Harus jadi prioritas waktu untuk keluarga dan pasangan. Kita harus pertimbangkan itu sebelum kita bikin rencana atau janji dengan orang lain. Aneh sekali kalau di hari anniversary pernikahan, Anda malah bikin janji kumpulnya sama orang lain. Aneh sekali kalau hari Natal yang waktunya kumpul keluarga, Anda malah terima pekerjaan di luar kota atau di luar negeri yang membuat anak istri Anda jauh dari Anda. Kecuali keluarganya dibawa juga. Saya sama Jojo melewati fase ini. Saya mau bilang, orang yang boleh dating adalah orang yang dewasa. Kenapa? Karena di dalam hubungan suami istri, itu ada komitmen. Makanya kalau nggak dewasa, jangan nikah. Dari sejak dating udah mesti belajar komitmen sama pasangan. Kalau kita hanya mikir enaknya aja, enak ya nikah ya, bisa ada yang ngidupin kita, bisa punya keturunan, nggak kesepian. Jangan cuma mikir enaknya aja. Banyak hal-hal yang ketika jadi sebuah tanggung jawab dalam pernikahan, orang melupakannya. Yaitu seperti tadi. Nggak bisa milih pekerjaan enak-enak sendiri. Nggak mikir istri gimana, suami gimana, anak gimana. Lalu karena pekerjaan tinggal pisah. Lalu bikin janji sama orang, terima job-job, tanpa mempertimbangkan hari-hari penting buat keluarga. Dalam pernikahan yang sehat, kita nggak jalan sendiri-sendiri, karena kita bukan lagi dua, tapi satu. Saya dulu pernah kesal sama Jojo karena suka terima jadwal pelayanan gereja-gereja, bahkan undangan untuk memimpin tur ke Holy Land, tanpa mempertimbangkan hari anniversary pernikahan dan ulang tahun kami. Ulang tahun saya, ulang tahun anak-anak saya, bahkan ulang tahun Jojo sendiri. Sedih juga, tiap kali Natalan kita jomblo di rumah. Suami entah kemana, ngumpulnya sama orang lain. Kami pernah lewatin fase ini dan saya bilang sama suami saya, saking kesalnya, saya pernah tercetus omongan seperti ini. Saya bilang gini, Jo, kalau suatu hari nanti saya mati, kamu jangan nikah lagi deh. Kamu itu tidak perlu istri. Wah, saking jengkelnya saya. Karena gemes gitu loh. Kok terima jadwal, nggak pusing, istri oke nggak ya? Tapi puji Tuhan, tambah umur tambah dewasa. Akhirnya suami saya berubah. Dia kalau mau dapat undangan yang bakal kena di hari ulang tahun atau anniversary, biasanya dia tanya saya. Tentu sebagai istri berat bilang iya. Tapi juga ada keselnya sama beberapa orang yang nggak mikirin gitu loh. Pendeta juga punya keluarga. Justru yang sering kali ngundang Jojo nih nggak consider saya dan anak-anak saya. Mintanya Jojo temani di waktu Natal. Mending kalau dia nawarin, Jo, kamu temani kami pergi ke Holy Land. Saya bayarin kamu dan istrimu dan anak-anakmu. Ini enggak, saya bawa kamu aja. Lah dia nggak mikir, Natalan Jojo juga punya keluarga. Sekalian curhat, mudah-mudahan yang ngajak nonton khotbahnya. Well, kelihatannya sederhana. Tapi tahukah Anda, hal-hal kecil tuh bisa jadi masalah. Malahan begini, biasanya kalau pernikahan sudah mulai bermasalah, justru hal-hal yang dianggap sepele yang jadi masalah. Contoh, mulai bohong makan sama siapa. Mulai bohong uang habis buat apa. Nah biasanya, kalau istri-istri itu mulai merasa tidak aman sama suaminya, pertanyaannya juga udah beda. Nanyanya gini,
Chatting sama siapa sih? Mau kemana sih? Sama siapa sih? Justru istri yang merasa aman biasanya nggak gitu banyak tanya. Atau bisa jadi gini, sudah mati rasa. Saya paling jengkel sama orang-orang yang suka chatting suami saya di malam hari. Maksudnya udah malam banget. Di atas jam 10 masih chatting sama suami saya. Pernah saya dapati setengah 12 malam, jam 1 pagi masih chatting sama suami saya. Saking penasaran, saya pakai gaya halus, saya peluk dari belakang. Saya bilang, tidur say, padahal mata saya melirik HP-nya. Chatting sama siapa sih? Kalau ditanya kan dia marah, jadi kita harus ngerti jurusnya. Well, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, kata firman Tuhan. Kita cenderung berpikir yang memisahkan suami istri itu pasti orang luar. Padahal, tahukah Anda? Di dalam pernikahan, banyak keputusan dan tindakan kita yang membuat pernikahan kita nggak bisa lagi jalan sama-sama. Saya ibaratkan kebersamaan dalam hubungan kita suami istri itu seperti langkah kaki. Coba bayangkan kedua kakimu. Apa yang terjadi ketika yang satu lebih lambat? Atau yang satu memilih arah yang berbeda? Bisa jalankah? Nyamankah? Bayangkan, pernikahan itu nggak cuma sehari 2 hari, nggak cuma setahun 2 tahun. Pernikahan itu seumur hidup. Apakah Anda mau menikmati pernikahan Anda? Atau Anda sungguh-sungguh dilelahkan dalam pernikahan Anda? Keputusan di tangan Anda. Karena pernikahan itu bukan lagi sendiri, tapi berdua. Kebersamaan itu seperti langkah kaki, harus kompak, harus sehati. Saya mau tutup dengan ini. Apa yang membuat suami istri sulit bersatu? 3 hal. Yang pertama, tidak seiman. Yang kedua, tidak sevisi. Yang ketiga, tidak sepakat.